Halo semua, balik lagi di RD Code di seri tutorial React Hooks yang sudah libur beberapa hari ini. Oke teman-teman, mohon maaf sebelumnya karena memang lagi padat juga di pekerjaan saya, makanya saya baru bisa bikin video ini lagi ya. Dan baru masuk video keempat pula gitu, jadi masih di awal-awal. Oke, langsung aja kita masuk ke kemana sekarang? Sekarang sebenarnya kalau di hooks-nya masih terkait tentang use effect ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait clean up function dari use effect. Kalau teman-teman coba saya jelaskan dulu ya. Kan teman-teman pernah nih pakai kelas app ya, dan pakai salah satu metode life cycle-nya yaitu namanya komponen will unmount ya teman-teman di sini. Nah di sini teman-teman bisa memasukkan fungsi, bisa memasukkan proses ya di mana ini akan dieksekusi ketika komponen itu akan unmount. Unmount itu artinya tidak tampil atau di remove dari DOM ya seperti itu. Oke, nah terus pertanyaannya gimana kalau kita menggunakannya pada functional komponen? Apakah bisa? Ya tentu aja bisa. Nah makanya adanya namanya clean up function. Nah di sini teman-teman saya sudah bikin beberapa file yang nanti disertakan dengan contoh-contohnya agar lebih mudah, dan langsung saja masuk ke contoh yang pertama. Oke, di sini akan saya coba uncomment dulu untuk clean up yang pertama ya. Di sini kita akan coba membuat sebuah clean up function dengan use effect-nya yang ada dua bentuk ya. Kalau teman-teman ingat di awal saya jelasin bahwa ada 3 bentuk cara untuk memberikan atau menggunakan use effect ya. Pertama yang tanpa dependencies, yang kedua itu dependencies-nya array-nya kosong, yang ketiga itu dependencies-nya punya isi atau punya yang ingin dilihat. Oke. Langsung aja kita masuk ke cleanup yang pertama. Nah, di sini saya akan coba bikin console.log komponen mount ya. Oke, kita coba save. Apakah sudah bisa terlihat? Oke, bisa nih terlihat nih teman-teman, bisa lihat di sebelah kanan ya komponen mount. Oke, kalau saya refresh, oke ini masih biasa. Nah, caranya adalah dengan kita return sebuah fungsi yang nanti akan dilakukan ketika komponen itu unmount ya. Di sini saya akan coba console.log komponen unmount. Oke, saya coba save. Kita coba lihat. Nah, terus kapan dieksekusi? Kalau misalnya bentuknya seperti ini ya. Ini akan dieksekusi ketika semua state itu ada yang berubah salah satunya. Ya, ketika si komponen melakukan re-rendering. Ya, kalau misalnya di sini kita add counter, maka dia akan unmount dulu baru ditmount lagi. Unmount, ditmount. Kenapa dia melakukan unmount? Karena state-nya berubah ya kan. Counter di sini menjadi 4, menjadi tambah-tambah terus. Nah, ini jadi clean up function yang pertama itu bisa dimasukkan ketika use effect-nya tanpa dependencies. Lalu bagaimana kalau misalnya ada yang dengan dependencies-nya, seperti di sini di bawah ada counter, sama aja. Di sini saya akan coba copy ya. Di sini akan coba saya komen dulu komponen with mount on counter change ya. Dan sama di sini juga akan saya coba kasih unmount on counter change. Kita coba lihat, nah on counter change ya. Nah sama aja ya, kenapa dia trigger lagi, karena tadi dependencies counternya itu berubah state-nya atau nilainya. Nah kalau misalnya dua-dua dipasang, ya bisa juga, jadi akan dieksekusi dua-duanya. Kan komponen mount on counter change. Oke, ini adalah dua bentuk pertama bagaimana cara memberikan clean up function. Yang kedua, di clean up yang nomor 2 ini ya, saya langsung masuk aja. Ini akan saya berikan clean up function hanya satu kali ya. Komponen mount di sini once saja. Unmount once. Oke. Jadi tadi yang pertama di sini bentuknya itu use effect-nya dieksekusi setiap state berubah, di sini setiap counter berubah, dan di sini setiap satu kali aja gitu ya, pertama dan terakhir. Jadi
bentuknya adalah, bentar saya jelaskan dulu ini komponennya seperti biasa tadi, saya akan coba show and hide ya. Nah, dia akan did mount dan unmount sekali aja. Nah, tahu dari mana sekali? Nah, misalnya ini saya coba refresh, terus saya coba add counter, maka tidak ada did unmount ya, karena dia tidak di-trigger di saat state-nya setiap berubah, dia hanya di-trigger satu kali ya teman-teman. Satu kali ketika dia pertama kali did mount, ketika pertama kali render, dan juga ketika terakhir akan unmount atau akan di-remove dari DOM. Kalau misalnya saya hide, nah baru dia komponen unmount once. Komponen did mount, saya coba tambahkan counter. Nah, yang kedua kalau misalnya saya coba hide, dia unmount lagi. Nah, jadi ini adalah bagaimana cara kita melakukan clean up ya, atau memberikan komponen lifecycle kayak komponen will unmount. Nah, ya kalau teman-teman yang bertanya ini hanya komponen biasa ya. Di sini ada komponen parent-nya, yang mana saya kasih state show child-nya, terus ada button trigger untuk show atau enggak. Nanti misalnya di sini nilai true, maka komponen ini ya, clean up child ini akan tampil. Kalau misalnya false, dia tidak akan tampil. Yang mana ini akan memicu atau nge-trigger si use effect ini di awal dan di akhir aja. Ketika si komponennya masuk atau show, ketika itu akan komponen did mount, dan ketika di remove atau di hide, dia akan komponen unmount. Oke teman-teman, ini adalah 3 bentuk bagaimana kita memberikan yang namanya itu clean up function, ya kan? Nah, terus kita bertanya-tanya pasti, emang clean up function itu fungsinya apa? Ada banyak fungsinya, salah satunya yaitu mungkin teman-teman pernah yang namanya itu add event listener ya, di scroll atau dimanapun. Nah, saya akan contohkan di clean up yang ketiga. Kita coba save dulu ya. Clean up yang ketiga tuh ini adalah komponen biasa, teman-teman. Di sini ada parent-nya ya, saya bikin tinggi atau saya bikin supaya bisa scroll ya. Terus yang kedua, di sini ada komponen child-nya di mana saya akan coba kasih lagi trigger show and hide supaya kita bisa ketahuan apa fungsinya si clean up function ya. Oke, nah di child-nya hanya biasa ketika scroll di sini saya akan cuma nge-console window scroll Y atau scroll Y ya. Jadi ketahuan berapa nilainya. Oke, saya coba save ya, saya coba refresh, saya coba ini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa dia nge-trigger suatu fungsi ketika event terjadi, ketika eventnya itu adalah scroll ya kan. Nah, terus saya akan coba remove si child-nya. Child ini yang punya event listener seperti ini ya teman-teman ya. Child-nya yang punya event listener, kalau si parent dia tidak punya event apa-apa. Oke, saya coba remove. Nah, kalau teman-teman lihat, nah ini saya coba delete dulu. Nah, walaupun di remove, tapi event listener-nya tuh masih ada. Ya kan, padahal kita nggak menggunakan event ini. Nanti misalnya bisa aja terjadi kesalahan atau hal-hal lainnya yang memang ini tidak dibutuhkan event listener-nya kan. Nah, makanya kalau misalnya tidak dikasih clean up function, akan terus di-trigger si bagian si scroll event-nya ini. Nah, ini masih ada nih teman-teman sebelah kanan. Kalau di bagian sini saya kasih ya, return sebuah fungsi teman-teman seperti tadi fungsinya ya. Di sini saya coba window samakan, tapi di sini remove event listener. Oke, nah ini menyebabkan tadi clean up functionnya yang akan menghapus semua event-eventnya ya kan. Mana ya, kita coba lihat, saya coba refresh teman-teman. Nah ini masih terjadi ya teman-teman ya, di bawah kanan ini ya. Oke, nah kalau saya remove si parent child-nya sama ini saya bersihkan, nah ini tidak akan ada lagi event listener terhadap si window gitu, karena tadi udah dihapus ya komponen yang memasang si event listener itu. Jadi salah satu fungsi di mana clean up function itu adalah ketika tadi kita bisa add event listener sama window-nya kita remove event listener-nya. Karena kalau misalnya nggak tadi bisa aja di-trigger padahal si komponen yang ada. Bisa nanti terjadi kesalahan atau bahkan bisa ngaruh ke performance-nya teman-teman. Oke, ini contoh fungsi yang pertama ya. Contoh yang kedua nih teman-teman, di sini saya coba punya sebuah komponen ya. Komponen ini sebenarnya ada dua, seperti biasa ada parent-nya, ada child-nya. Dari child-nya ini
punya operasi asinkronus, saya kasih waktu delay di sini, teman-teman bisa lihat fungsinya nanti ya di reponya. Ini saya coba kasih delay 3 detik aja supaya asinkronusnya jalan. Ini saya aktifkan dulu clean up yang keempat ya. Oke, jadi di sini di child-nya dia akan nge-fetch sebuah API ya dari JSON placeholder. Di sini nanti langsung di-render terhadap si di sini ya di div-nya di child-nya. Oke. Nah, yang akan saya lakukan adalah ketika proses loading di sini nanti akan saya coba hide ya. Saya coba refresh, ini loading, saya hide, saya remove. Maka akan ada muncul warning can perform React state update. Nah, ini kenapa terjadi? Karena tadi ketika loading ya, terus kan beres tuh prosesnya. Nah, dia mau ngeset apa namanya? Ngeset update si state, tapi ternyata si komponennya itu nggak ada, udah di remove ya kan, makanya dia muncul error seperti itu. Kalau misalnya dalam waktu komponen yang benar yang tidak di remove, maka bentuknya akan seperti ini, seperti biasa ya. Kalau di remove setelah ada, ya udah tidak ada error apa-apa, tapi permasalahannya bagaimana kalau misalnya di remove pada saat proses loading, ya kan akan muncul. Nah, di sini kita juga bisa pakai yang namanya tadi cleanup function ya. Di sini akan saya coba return sebuah function ya. Dan sebelum di get, saya akan coba bikin is cancel ya, atau is unknown. Is unknown itu false ya. Oke, nah ketika di clean up atau ketika di remove, ketika di unknown, saya akan rubah unknown ini menjadi true, ya kan? Nah, oke. Dan ketika get post ini, dia akan ngeset post ini hanya ketika unknown-nya bernilai false ya. If unknown-nya bernilai false, baru di set post, baru di set ke state-nya di update gitu kan. Kalau nggak ya udah nggak usah. Ini hanya salah satu cara teman-teman untuk menghindari error seperti ini ya. Dan ini juga salah satu fungsi dari cleanup function. Kita coba save. Ini saya coba refresh, saya coba lihat teman-teman, saya coba remove dan tidak terjadi apa-apa. Saya akan coba console di bagian ini aja teman-teman. Console.log is unknown ya, dimana di bagian ketika get post ya. Sama di sini juga deh di bagian awal. Saya kasih initial nilainya apa, terus ketika di sini ketika onload ya, onload di sini. Oke. Kalau misalnya udah, ini kita coba refresh dulu. Initial false ya. Kalau kita diemin, ya onloadnya juga false ya, karena tidak dijadikan true ya, karena tidak di remove, tidak di unknown. Tapi bagaimana kalau misalnya kita coba loading lagi, kita remove. Nah, onload dia ternyata jadi true teman-teman, ya kan? Karena tadi ketika di remove dia udah trigger nih. Ini saya akan coba console ya, unknown console.log unknown on unknown. Nah, seperti ini ya. Kita coba lagi refresh. Kita coba hide. Nah, unknown-nya langsung di-trigger jadi true. Ketika dia ngeload, maka ini otomatis jadi true dan dia tidak akan ditampilkan. Dia tidak akan manggil fungsi setPost karena sudah dikasih kondisi di sini. Nah, itu teman-teman. Jadi di sini salah satu fungsi cleanup function adalah seperti tadi untuk remove event listener ataupun kita manfaatkan untuk hal-hal yang melibatkan efek di networknya gitu ya, kayak fetch, API, dan lain-lainnya. Oke teman-teman, segitu dulu terkait use effect ya, lanjutannya terkait juga cleanup function tadi di awal saya jelaskan bagaimana cara menggunakannya ya. Teman-teman tinggal nge-return sebuah fungsi dan bisa dijalankan proses-proses di dalamnya ya, di sini ya. Dan juga bisa dipasang dalam 3 bentuk, yang tanpa dependencies, dengan dependencies, atau dengan kosong, dependency nilainya array kosong ya. Oke, segitu aja teman-teman terkait use effect cleanup function. Terima kasih dan semoga bermanfaat.